Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih Allah alaihi wa ala alihi wa alihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan pada pembahasan sebelumnya Syekh rahimahullahu taala telah menjelaskan perintah yang terbesar yaitu tauhid dan juga larangan yang terbesar yang harus kita jauhi yaitu kesyirikan. Kemudian setelah menjelaskan tentang hal tersebut, beliau rahimahullahu taala mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan? Apa 3 pokok utama yang harus diketahui oleh seorang muslim? Jadi pembahasan kita tentang usul salasah dimulai dari sini, ya. Fa idza qila laka mal usul salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa usul yang 3? Apa 3 landasan yang wajib diketahui oleh seorang manusia? Faqul, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah 3 hal tersebut adalah seorang hamba mengetahui Tuhannya, seorang hamba mengetahui agamanya, hamba mengetahui nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, lamma bayyana al-musannifu rahimahullahu anna jami'an nasi makhluquna lil ibadah wa ma'muruna biha, dzakara anna yajibu 'alal insani ma'rifatu usulin salasah. Setelah Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya seluruh an-nas di sini kemarin kita sudah bahas, jika diitlaqkan maksudnya adalah golongan jin dan manusia, ya. Kita katakan manusia, seluruh manusia makhluquna lil ibadah, mereka diciptakan untuk ibadah, wa ma'muruna biha, dan juga mereka diperintahkan untuk ibadah. Kemudian setelah menjelaskan tentang hal tersebut, beliau menjelaskan tentang 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yaitu seorang hamba mengetahui Tuhannya, maka jawabannya seorang hamba mengetahui Tuhannya, seorang hamba mengetahui agamanya, dan seorang hamba mengetahui
nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang hamba harus mengetahui 3 hal ini? Ya. Pertanyaan. Kenapa seorang hamba harus mengetahui 3 hal ini? Maka jawabannya adalah li'annahu la yumkinul qiyamu bil ibadati illa bima'rifati salasati umur. Karena tidak mungkin seorang bisa melakukan ibadah tanpa 3 hal. Ya. Ini jawaban yang penting. Ini jawaban yang penting. Ya. Mohon diingat, mohon dicatat. Kenapa seorang hamba harus mengetahui 3 hal ini? Karena seseorang dia tidak mungkin melakukan ibadah tanpa mengetahui 3 hal ini. Awwaluha, yang pertama, ma'rifatul ma'budil ladzi tuj'alu lahul ibadah wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengetahui untuk siapa ibadah tersebut ditujukan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau ibadah misalnya, kita mau melakukan ibadah, kita tidak tahu ibadah tersebut ditujukan untuk siapa, bisa tidak melakukan ibadah? Tidak bisa. Mau ke siapa? Jadi yang pertama harus mengetahui untuk siapa ibadah tersebut ditujukan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatul muballighi anil ma'bud, mengetahui yang menyampaikan siapa yang menyampaikan tentang zat yang harus diibadahi. Kita harus tahu siapa yang menyampaikan kepada kita tentang zat yang harus diibadahi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang apa? Ibadah-ibadah apa saja yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu kaifiyatil ibadah, mengetahui tata cara ibadah. Dan ini masuk ke dalam mengetahui agama. Mengetahui tentang agama. Nah, kita perhatikan di sini, Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengetahui 3 hal ini, tidak akan pernah seseorang itu bisa melakukan sebuah ibadah. Dia tidak mengetahui untuk apa atau untuk siapa ibadah tersebut ditujukan. Dia tidak tahu mubalik, siapa yang menyampaikan, siapa zat yang harus diibadahi, dengan ibadah apa harus diibadahi. Kita tidak tahu siapa orang tersebut, tidak akan bisa ibadah. Yang ketiga, kita misalnya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadahi. Kemudian Nabi SAW adalah orang yang menyampaikan tentang apa? Ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zat yang harus diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu yang ketiga, tata cara ibadah. Antum mau melakukan ibadah sholat, tidak tahu tata cara sholat, bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, makanya seseorang harus mengetahui tata cara ibadah. Ya, harus mengetahui 3 hal ini. Harus mengetahui 3 hal ini. Inilah yang disebut dengan al-usul
as-salasah. Seseorang mengetahui Tuhannya, mengetahui nabinya, dan mengetahui agamanya. Ini disebut dengan al-usul as-salasah. Menarik di sini bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tata cara ibadah. Ya. Mengetahui tata cara ibadah. Kaifiyah ibadah. Ibadah itu banyak macamnya. Ibadah itu banyak macamnya. Ya. Ibadah-ibadah zahirah ada salat, zakat, puasa, haji. Tata caranya beda-beda. Tata caranya beda-beda. Taib, ini dipelajari dalam masalah apa? Kalau dalam pelajaran, kita pelajari masalah salat, zakat, puasa, haji ini dalam masalah apa? Tauhid atau fikih? Fikih, ya, masalah fikih. Maka di sini bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dai yang mengajarkan manusia dalam masalah fikih, ya, mengajarkan manusia tentang tata cara ibadah, jangan dicela. Jangan dicela. Jangan dengan alasan kita harus belajar tauhid, utamanya belajar tauhid. Enggak. Kita belajar tauhid tapi tidak tahu tata cara ibadah, tidak akan pernah bisa ibadah. Belajar tauhid, tahu bahwasanya Allah zat yang pantas disembah. Oke. Terus bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Tidak belajar tata cara ibadah, tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini sekali lagi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dai yang menyuruh kepada pelajaran-pelajaran fikih, ya, tidak usah dicela. Kita bersyukur ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal tersebut, ya. Karena ini salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyah ibadah, tata cara ibadah. Dengan hal tersebut semakin tegak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bahwa sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza su'ilta an dalilil usulis salasah al-waridah fi kalamil musannif, kalau misalnya kita ditanya, Ustaz, ya, pertanyaan, apa dalil usul salasah ini? Karena kan agama kita agama dalil. Apa dalilnya kita harus beribadah dengan usul salasah ini? Seseorang harus mengetahui Tuhannya, mengetahui agamanya, mengetahui nabinya. Maka jawabannya semua ayat dan hadis yang memerintahkan untuk melakukan ibadah adalah dalil tentang wajibnya seseorang mengetahui usul salasah. Ya. Semua ayat dan hadis yang memerintahkan untuk melakukan ibadah itu semuanya adalah dalil yang menunjukkan akan wajibnya seseorang untuk mengetahui al-usul as-salasah. Contohnya di sini dicontohkan oleh Syekh. Famasal, contohnya lu amrin fil Quran. Perintah pertama di dalam Al-Quran. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ini contoh. Contoh. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ya, ini adalah dalil usul salasah. Ini adalah dalil usul salasah. Kenapa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan kita. Ini adalah dalil usul salasah. Kenapa? Kita harus mengetahui siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mengetahui siapa yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas disembah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita harus mengetahui bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui tentang agama, mengetahui tentang agama. Jadi ini salah satu contoh dalil bahwasanya seluruh ayat-ayat perintah dan hadis-hadis perintah ya yang menunjukkan untuk ibadah itu semuanya adalah dalil dari al-usul as-salasah. Naam. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh fal usulus salasatu muntazimatun fi kulli amri bi ibadatillahi azza wa jalla. Muntazimatun fi kulli amrin bi ibadatillahi azza wa jalla. Makanya sebab itu usul salasah itu semuanya berhubungan dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi sampai sini kita tahu kalau ditanya mana dalilnya kita harus mengetahui tiga hal ini. Cari aja ayat-ayat tentang perintah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Baik. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan fa idza qila lak mar rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Wad-dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Apabila ditanyakan kepada kalian atau kepadamu mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fakul, maka katakanlah Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi rabbani, yang memeliharaku, wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan juga memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dia adalah sesembahanku, tiada bagiku sesembahan kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam, dan seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Wa ana wahidun min dzalika alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Syara al-musannifu rahimahullahu ta'ala yubayyinul aslal awwal minal usuli salasah wa huwa ma'rifatul abdi rabbahu. Faqala fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Farrabbu huwallah. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya Rabb, Tuhan kita adalah Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa rububiyatuhu min tarbiyatil khalqa bi ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa lihat dari tarbiyatihil khalqa bi ni'matihi wa bi ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya secara zahir maupun secara batin. Wa idza kana Allahu murabbihim wa lahu rububiyyatu alaihim fahuwal mustahiqu ay yakuna ma'budahum. Jika Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala ya menguasai seluruh makhluk dan memelihara seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluk. Kalau kita tahu tentang hal ini, maka kita tahu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala al-mustahiqu lil ibadah. Dialah Tuhan yang pantas disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini musannif setelah menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa huwa budi, dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwah, tiada bagiku sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tsumma dzakara dalil rububiyah wal uluhiyah. Kemudian di sini musannif membawakan dalil rububiyah dan uluhiyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ini penjelasannya nanti di sini akan dijelaskan oleh Syekh, penjelasan tentang penafsiran kata-kata Syekh, ya. Maka di sini Anda minta untuk intibah, untuk memperhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dan di sini ada dalil uluhiyah dan dalil rububiyah. Kita sudah belajar kemarin bahwasannya hak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Hak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Muhammad, ingat. Apa hak Allah? Taib, nasid? Ayakumullah barakallahu fikum. Taib, khairan. La. Taib, ya Rehan. La. Hak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Haqqun fi ma'rifatil wa isbat wa haqqun fi iradati wa talab. Hak Allah Subhanahu wa taala ada dua, hak ma'rifah dan isbat dan juga hak iradah dan tolab. Dan dari dua hak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Naam. Di sini di dalam dalil ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalil uluhiyah dan rububiyah. Dari kata-kata alhamdu. Dan juga kata-kata Rabbil Alamin. Tep, mana dalil yang menunjukkan tentang rububiyah? Mana dalil yang menunjukkan tentang rububiyah? Albert. Rabbil Alamin, ahsan. Ya, ini dalil yang menunjukkan tentang rububiyah. Kemudian ini dalil yang menunjukkan tentang uluhiyah. Taib. Ini dalil yang menunjukkan dengan rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam. Kemudian uluhiyah di sini alhamdulillah. Anda perhatikan di sini ada alif lam, ya. Ini lil istighraq. Dalam bahasa Arab itu untuk mencakup seluruhnya.
Jadi segala puji, seluruh pujian lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala al-mustahiqqu lil ibadah. Al-mustahiqqu lil ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Ini menunjukkan dalil uluhiyah. Ya, ini menunjukkan dalil uluhiyah. Farububiyatuhu fi qoulihi ta'ala rabbil alamin wal uluhiyatuhu fi qoulihi ta'ala alhamdulillah. Falhamdu kainun lahu li'annahu al-ma'luh al-mustahiqu lil ibadah. Naam. Jadi kalau ditanya di dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin ada dalil apa aja? Ya ada dua dalil, dalil rububiyah dan dalil uluhiyah. Kemudian yang tidak kalah penting, dan ini bisa Anda katakan ini poin terpenting seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terpenting yang akan kita catat, ini adalah poin terpenting seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ma'rifatillahi qadrun yata'ayyanu ala kulli ahad wa ma zada ala hadzal qadr fannasu yatafadaluna fihi wa usulu ma'rifatillahil wajibati ala kulli ahadin arba'ah. Dan dalam mengenal atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada takaran wajib minimal yang tidak sah keimanan seseorang tanpa hal tersebut. Dan dalam mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada takaran wajib minimal yang tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan hal-hal yang akan kita sebutkan ini. Ya. Wa usulu ma'rifatillahil wajibah ala kulli ahadin arba'. Ada 4 hal yang wajib diketahui tentang Allah. Adapun selain 4 hal ini, setiap manusia berbeda-beda. Adapun selain 4 hal ini, setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan kadar ilmu yang sampai kepada dirinya. Yang pertama, ma'rifatu wujudihi, mengetahui wujudnya. Maksudnya apa mengetahui wujudnya? Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada, kafir sudah. Tidak beriman, ya. Seperti orang-orang ateis. Baik. Yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi, fayu'minul abdu bi annahu rabbu kulli syai'. Mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengimani bahwa Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Tuhan seluruh makhluk yang memelihara seluruh makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'rifatu uluhiyatihi, mengetahui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Fayu'minul 'abdu bi annahu huwallazi yu'badu bihaqqin wahdah. Mengimani bahwa hanya Allah saja yang wajib diibadahi.
Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Fayu'minul abdu bi anna lillahi asma'a husna wa sifatil ula. Beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang tinggi. Ya, asmaul husna wa sifatul ula. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna wa sifatul ula. 4 hal ini wajib bagi setiap dari kita untuk mengetahuinya. 4 hal ini wajib bagi kita, setiap dari kita yang hadir di sini maupun semua manusia. Wajib untuk mengetahuinya. Kalau misalnya dia tidak mengetahui salah satu dari 4 hal ini, maka tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya. Atau mengingkari salah satu dari 4 hal ini, tidak sah keimanannya. Misalnya apa? Contohnya dia beriman bahwasanya Allah ada. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan seluruh makhluk. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Namun dia menyerahkan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah, tidak sah keimanannya. Oleh sebab itu Nabi SAW diutus kepada kaum Quraisy. Kenapa? Untuk memerangi mereka, menyuruh mereka kepada tauhid. Kenapa? Mereka menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah Allah, menyembah juga Lata dan Uzza. Makanya diperangi oleh Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan manusia untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan bisa dilakukan dengan yang lainnya. Ini adalah hal yang paling penting seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala al-alamin dengan perkataan beliau wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min zalikal alam, ya. Wa kullu ma siwallahi alam, dan seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam. Wa ana wahidu min dzalika alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Perkataan beliau ini dikritisi oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala. Kenapa? Karena perkataan ini kalau kita melihat hakikatnya ini adalah perkataan ahlul kalam. Ahlul kalam yang akhirnya sya'a wa za'a, yang akhirnya menyebar dan menjadi terkenal. Ya, kata-kata ini menjadi terkenal di kalangan ulama. Asal perkataan ini dari ahlul kalam. Asal perkataan ini dari ahlul kalam, dan semua yang selain Allah adalah alam,
itu adalah perkataan ahlul kalam. Ya. Naam. Kenapa? Karena ulama ahlul kalam mereka punya mereka memiliki dua usul dan akan kita lanjutkan setelah azan. No. Tep. Kita sampai di sini tadi, ya. Ini adalah kata-kata yang muncul dari ulama ahlil kalam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kata-kata alamin, ya, seluruh alam, ini tidak ditafsirkan dengan ini. Dan semua yang ada selain Allah adalah alam. Di dalam bahasa Arab tidak ditafsirkan dengan demikian. Ya, kenapa? Ulama ahli kalam ini memiliki dua usul. Yang pertama, Allah qadim. Allah itu dulu, sudah ada sejak dulu. Sedangkan alam itu hadis.
Alam itu hadis. Apa itu hadis? Baru. Ya. Dari mana munculnya ini? Dua ini dari mana munculnya? Dari mana? Dari kitab, dari sunnah? Enggak. Dari akal. Munculnya dari akal. Ya. Utak-atik dapat ini. Allah itu qadim, sedangkan alam itu hadis. Akhirnya dari sinilah nanti banyak dari kata-kata falsafah inilah banyak aliran-aliran dalam Islam. Ya. Yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak sesuai dengan akal? Kembalinya kepada ini. Kembalinya kepada dua hal ini. Naam. Ya. Akhirnya muncullah dari dua usul ini kata-kata ini yang tersebar di kalangan ulama pada saat itu. Kalau kita mau melihat kata-kata alam dalam bahasa Arab, ini sudah ya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, fal mawjudatu siwallahi nau'an. Seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Bagaimana mengartikannya? Seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Kita katakan makhluk terbagi menjadi dua. Ya, ini lebih mudah. Makhluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-afradul lati la nazira laha min jinsiha. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki alam. Yang kedua, makhluk yang memiliki alam. Contoh makhluk yang memiliki alam apa? Yang mempunyai jenis-jenisnya. Contohnya seperti kita, alam manusia. Ya. Alam manusia. Terus di sana ada alam jin. Berarti sesama jin, ya, sesama jin. Ada alam apa lagi? Alam hewan. Ya. Dunia binatang, ada kan filmnya itu, dunia hewan, itu alam hewan. Ya. Banyak dan alam-alam yang lain, dan alam-alam yang lain. Alam yang penyanyi itu, tidak masuk, jangan ya. Ini alam-alam yang mempunyai jenis-jenis. Alam di sini disebut dengan al-alamin, al-alamin. Sedangkan di sana ada makhluk yang tidak memiliki alam. Apa contohnya? Makhluk yang tidak memiliki alam. Surga. Ada alam surga? Sesama surga jadi alam surga enggak? Surga, neraka, kursi Allah Subhanahu wa taala itu makhluk tidak memiliki alam. Contohnya ya. Surga, neraka, kursi, ya, arsh. Ini makhluk-makhluk yang tidak memiliki alam. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki alam. Nah, sekarang bagaimana cara kita menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin? Bagaimana cara kita menafsirkan ayat ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Berarti hanya mencakup ini. Tuhan seluruh alam. Tapi kalau misalnya kita ingin berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh makhluk, baik itu makhluk yang memiliki alam maupun makhluk yang tidak memiliki alam, apakah tepat kita menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin?
kurang tepat. Kurang tepat. Di sana ada dalil yang lebih umum lagi yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seluruh makhluk. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa rabbu kulli syai'. Ya, wa huwa rabbu kulli syai'. Dan dia adalah Tuhan seluruh makhluk. Oleh sebab itu dari ayat ini mencakup semuanya, makhluk yang tidak memiliki alam dan makhluk yang memiliki alam. Jadi yang di sini dikritisi oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala adalah perkataan ini. Ya, yang dikritisi oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala adalah perkataan ini dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala al-alamin. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala tidak ditafsirkan dengan perkataan yang baru. Ini perkataan yang baru. Ya. Namun firman Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk orang-orang Arab yang mana mereka paham tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mereka paham dengan bahasa mereka sendiri. Maka kita menartikan dengan bahasa Arab. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya alam dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna ini. Ya, ada makhluk yang memiliki alam, ada makhluk yang tidak memiliki alam. Oleh sebab itu tadi dikatakan, apabila kita ingin membawakan dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh makhluk, bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa rabbu kulli syai'. Ya, wa huwa rabbu kulli syai'. Tapi kita lanjut. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jika dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Jika dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi ayatihi wa makhluqatihi. Ini juga pembahasan yang menarik. Ini juga pembahasan yang menarik. Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga makhluknya. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wa man fihin wal arduna as-sab'u in wa ma bainahuma. Ini sudah ya. Di antara ayat-ayatnya adalah al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Malam, siang, matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya as-samawatus sab', langit yang 7. Dan bumi yang 7. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya.
Tep. Kita perhatikan di sini. Tsumma kashafa al-musannifu 'anid dalilil mursyidi ila ma'rifati Rabbi 'azza wa jalla wa huwa syai'an. Dan kemudian setelah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yaitu alhamdulillahirabbil alamin, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk mengetahui tentang Rabb, Tuhan. Yaitu dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Wahuma mazkurani fi qaulil musannifi bi ayatihi. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan kata-kata makhluk ini masuk ke dalam sini. Kata-kata makhluk ini masuk ke dalam kata-kata ayat-ayatnya. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ada dua. Ayat-ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat kauniyah. Yang kedua ayat syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah adalah makhluk. Sedangkan ayat syar'iyah wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Pertanyaan, kenapa di sini Syekh menyendirikan kata-kata makhluk? Padahal, ya, kalau beliau mengatakan biayatihi dengan ayat-ayatnya sudah mencakup makhluk dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di sini Syekh menyendirikan pengucapan makhluk. Ya. Di sini Syekh menyendirikan pengucapan makhluk, mengkhususkan pengucapan makhluk karena dua hal. Ya, di sini pertanyaan. Kenapa Syekh rahimahullah mengkhususkan penyebutan makhluk? Jawaban, karena dua hal. Yang pertama, ahaduhuma anna dilalatal ayatil kauniyah 'ala Allahi azhar wa ajla. Karena makhluk adalah ciptaan Allah yang terlihat. Nampak. Dibandingkan dengan wahyu. Kalau wahyu itu mungkin sebagian orang yang tahu. Namun kalau ayat-ayat kauniyah, contohnya apa? Bulan, bintang, apa lagi? Matahari, laut, ya. Itu semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Bisa dirasa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, umumu ma'rifatil ayatil kauniyah fayashtariku fi ma'rifatiha al-mu'min wal kafir. Diketahui oleh semua orang, baik mukmin maupun kafir. Berbeda dengan ayat-ayat syar'iyah. Ya, berbeda dengan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah, mukmin tahu, orang kafir pun tahu. Siapa yang menciptakan rembulan? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan langit? Ya. Siapa yang menciptakan gunung? Ini orang mukmin maupun orang kafir bisa melihatnya, tahu untuk semuanya. Kalaupun wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu mungkin hanya sebagian manusia.
Terlebih lagi hanya seorang muslim mungkin. Orang-orang kufar mungkin tidak tahu, oh ada ayat ini, ada ini. Tidak tahu. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu, ya. Oleh sebab itu, di sini Syekh mengkhususkan penyebutan makhluk. Dan beliau tidak mengumumkan dengan kata-kata biayatihi. Beliau tidak mengumumkan dengan biayatihi. Beliau mengkhususkan dengan penyebutan yang lainnya itu makhluk-makhluknya. Kemudian kita selesaikan pembahasan ini, ya. Di sini musannif menjelaskan, Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7, bumi yang 7 dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kenapa Syekh membedakan antara langit dan kenapa Syekh membedakan antara ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya? Kenapa Syekh membedakan antara ini semua? Padahal malam, siang, matahari, langit yang 7, bumi yang 7 dan apa-apa yang ada di dalamnya semuanya ini masuk ke dalam makhluk. Kenapa dipisahkan? Di sini Syekh memisahkan karena memasukkan Syekh rahimahullah ta'ala memisahkan keduanya karena mengikuti Al-Quran. Karena mengikuti Al-Quran. Dibawakan oleh Syekh di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Al-khalq, penciptaan as-samawat wal ard. As-samawat wal ard masuknya ke dalam al-khalq, makhluk. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar." Di antara ayat-ayatnya al-lailu wan nahar, wasyamsu wal qamar. Jadi beliau di sini mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an membagi antara ayat-ayat dan makhluk-makhluk? Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan lisan orang Arab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan lisan orang Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi yang ayat-ayat itu siang, malam, kemudian matahari dan bulan, sedangkan makhluk-makhluknya langit, bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya? Karena orang Arab mereka membedakan antara ayat dan makhluk. Orang-orang Arab mereka membedakan antara ayat dan makhluk. Ayat ini adalah untuk sesuatu yang berubah. Untuk sesuatu yang berubah. Adapun makhluk untuk sesuatu yang tetap. Contohnya apa? Malam. Malam akan berubah menjadi siang. Matahari akan berganti menjadi rembulan. Adapun makhluk tetap, dia tidak berubah. Langit yang 7 akan bertambah menjadi 8? Tidak. Bumi yang 7, ya, bumi yang 7 lapis, apakah akan berubah menjadi bumi yang 1000 lapis? Tidak. Ini menjadi tetap. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya orang-orang Arab membedakan antara ayat dan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan lisan mereka. Supaya apa? Mereka faham. Agar mereka faham. Tapi mungkin sampai di sini dulu ya kaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.